Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan moderator, wabil khusus keluarga besar PAC IPNO dan IPNU Ambuten yang luar biasa. Sebagaimana harapan kami di beberapa waktu yang lalu, kami berpesan dan menitipkan salam buat teman-teman di seluruh PAC untuk bisa beradaptasi dengan situasi pandemi hari ini. Sebagian besar kebingungan mau ngapain Kak kita di tengah wabah pandemi ini. Mm-mm. Sebagian juga kemudian malah mengistirahatkan organisasi yang entah sampai kapan. Sebagian lagi kemudian berimprov, istilah kita melakukan improvisasi, eh, berpikir bagaimana kemudian kita bisa lebih kreatif. Nah, sehingga Mm-mm. kami berharap kemarin kepada beberapa ketua-ketua PAC menyampaikan, ayo pandemi jangan sampai kemudian ini menghentikan roda organisasi yang sudah berputar dengan baik di Sumeneb, terutama IPNU dan IPNU. Salah Mm-mm. satunya dengan ya acara ngobrol santai begini. Ya, betul, betul. Di sini saya belum memperkenalkan nama lengkap Kak Zen, Kak. Mungkin Kak Zen bisa ya. Ya, Eh, nama saya kalau pemberian orang tua itu namanya Zainullah, Mm-mm. ZAY. Ya, teman-teman sering salah. Jadi di sini ada ya ZAYNO. Kebetulan tidak salah teman-teman memesankan baju ini. Mm-mm. Eh kalau ditanya ke orang tua artinya Zainullah itu apa, jawabnya tidak tahu malah. Ya karena kalau di Madura kan dimintai ke kiai, akhirnya ketika ditanya ke beberapa guru, Zainullah Mm-mm. arti ya Allah katanya. Ya, semoga sesuailah dengan namanya gitu. Ya, amin, amin, amin. Eh, dan lebih-lebih semoga dirahmati oleh Allah, Kak ya. Amin amin. Eh, saya juga pengen tahu Kak tentang pendidikan Kak Zen itu sejak tingkat SD mungkin hingga menjadi orang sukses seperti sekarang gitu Kak. Dan saya di sini masih berada di tingkat bawah ya Kak. Saya ingin menjadi seperti Kak Zainullah itu bagaimana caranya Kak? Mungkin bisa jelaskan dari dari bawah dulu. Pertama, saya awali dari pembicaraan rekan moderator tadi bahwa ingin seperti rekan Zainullah. Satu, kalau saran saya tetap jadi diri sendiri. Persoalan terinspirasi dan termotivasi itu perlu. Saya pun juga ada orang yang menjadi spirit bahwa saya harus bisa dan harus seperti ini. Tapi tetap jadi diri sendiri. Kalau Iya, riwayat iya. pendidikan, alhamdulillah saya mulai dari TK dulu pondok apa di madrasah TK di Nurul Dalam di Ganding, sebuah lembaga kalau dari Lenteng ke Ganding dari perbatasan Lenteng ke Ganding itu sekitar 500 meter ada Masjid Mm-mm. Selatan Jaya. Insya Allah teman-teman banyak tahu. Kemudian Mm. saya SD merasakan pendidikan negeri di SD Gading 1. Kemudian kimiyahnya kembali lagi ke Nurul Dalam. Kemudian setelah itu MTS. MTS saya di Nurul Dalam. Kemudian dipondokkan oleh orang tua. Sama tetap di Nurul Mm-mm. Dalam. SMA-nya juga di Nurul Dalam. Kuliahnya pun di Nurul Dalam. Alhamdulillah mulai dari TK Mm. sampai kuliah. Ijazah saya Nurul Dalam semua. Oh ya. Tadi saya menyimpulkan dari pembicaraan Kak Zainal di sini bahwasanya jadilah diri sendiri gitu ya. Berarti eh, untuk teman-teman juga diri saya pribadi juga jangan pernah ingin menjadi seseorang apa? Jangan pernah ingin menjadi seperti seseorang yang lebih hebat gitu kan. Jadilah seperti diri kita sendiri mungkin gitu Kak ya. Seperti yang saya lihat sekarang Kak ya, Kak Zainal itu menjadi rekan ketua IPNO PC Sumeneb gitu kan cabang gitu kan Kak. Itu bagaimana prosesnya sih Kak? Kira-kira sulit atau enggak gitu kan? Ya, soal Ibnu sebenarnya saya awali dari cerita awal saya mengenal organisasi dulu buat teman-teman. Artinya cerita saya ini tahadus bin nikmah bukan untuk kemudian saya mau menggembor-gemborkan pengalaman tidak.
Eh, saya berawal masuk ke IPNO itu di akhir SMA. Waktu itu sudah Hmm. kelas 3. Sebelum di IPNO, saya punya beberapa catatan riwayat organisasi juga. Tetapi saya mulai ceritanya dari ketika saya berhipno saja. Jadi ketika saya berhipno, saya diundang oleh salah satu sahabat saya dulu namanya Fitrian Nurul Imamah. Dia ketua Hmm. IPPNU Ganding, seangkatan dengan saya. Saya diundang. Saya hadir waktu itu karena dua hal alasannya. Hmm. Pertama, karena memang waktu itu saya gila-gilanya pada organisasi. Saya rela meninggalkan ruang kelas kalau ada Hmm. acara organisasi ini tidak boleh ditiru. Kemudian faktor yang kedua itu musababnya adalah karena ada istilah Nahdlatul Ulama'nya, ada istilah NU-nya. Saya sering ceritakan kepada teman-teman ketika di Makassar, di Lakmot, bahwa eh, istilah NU yang kemudian menarik ruh saya, kemudian saya tertarik, saya penasaran. Akhirnya saya hadir, tidak tahu Ibnu apa, kirain ini namanya Ibnu ini namanya orang. Kebanyakan pasti begitu. Betul, betul. Setelah saya hadir, tiba-tiba langsung pemilihan ketua PAC. Belum tahu apa itu Ibnu, belum kenal itu NU apa, tiba-tiba langsung jadi ketua PAC. Karena dulu di Ganding itu saya puluhan tahun sudah tidak ada kabar soal Hmm. Ibnu, akhirnya saya diundang langsung jadi ketua pertama. Nah, Hmm. akhirnya perjalanan saya di apa istilahnya ya, di awan gelap ketidaktahuan itu menghantui saya hingga kurang lebih 3 bulan. Organisasi tidak jalan. Akhirnya saya terus ya baca-baca buku atau searching-searching NU itu apa. Akhirnya saya Hmm. kemudian semakin menggeluti ini hingga akhirnya jadi ketua PAC 1 tahun. Biasanya kan 2 tahun. Setengah Ya, periode saya betul. di PAC, saya kemudian diminta untuk jadi pengurus cabang di masanya rekan Wasil. Orang Bluto Hmm. sekarang ada di Gapura. Ya, Itu langsung jadi koordinator LSCC, Lembaga Student Crisis Center. ya. Pasca dari itu kemudian masuk di masanya rekan Musfikur Rahman, orang Lenteng. Itu kemudian dipercaya sebagai wakil ketua 2 di bidang kaderisasi. Di tengah perjalanan 2017-2019 ini kemudian secara khusus oleh PW IPNO Jawa Timur diminta untuk masuk sebagai anggota tim kaderisasi IPNO Jawa Timur sampai periode 2022 nanti. Ya. Ya alhamdulillah kemarin di Konfercap IPNO yang bulan 2 kemarin Februari diamanahi oleh teman-teman IPNO di Sumeneb, diantaranya juga Ambunten dan lain-lain untuk menahkodai gerakan pelajar NU selama 2 tahun ke depan. Oke, siap, siap, Kak. Kira-kira di awal Kak Zan itu masuk ke IPNO hingga saat ini ada hambatan nggak, Kak? Hambatan atau masalah-masalah lah yang menghadang Kak Zan itu untuk menjadi seorang yang sukses gitu, Kak, dalam berIPNO? Ya gini, saya lanjut ya. Ya, siap, Kak. Soal hambatan tentu ada teman-teman sekalian. Mm-mm. Pertama, kadang kita diliputi oleh rasa lelah, itu pasti. Yang namanya Mm-mm. ngurus no, apalagi itu sudah menjadi rahasia umum bahwa eh, memang apa ya, begitu melelahkan. Tapi memang dalam perjalanannya lelah yang tidak terasa karena bisa ketemu Hmm, dengan teman yang di Ambunten, teman-teman yang ada di Dasu. betul. Kebetulan satu zona misalkan, kemudian ketemu dengan teman-teman yang ada di ujung timur, Pulau Talango, peragaan di ujung barat, rasa lelah itu kemudian terobati. Ya banyak sebenarnya kemudian hambatan-hambatan yang eh, kadang kita jumpai, terutama begini, biasanya kader anggota IPNO yang masih baru-baru nih misalnya, kemudian tiap Mm-mm. hari pamit kurang ke rumah, acara apa, acara apa, acara IPNO.
kadang kita berhadapan dengan pola pikir masyarakat, bukan masyarakat, bahkan keluarga kita yang kadang materialistis lah bahasa kasarnya dulu ya. Betul, betul. Apa kan begitu kalau bahasa bahasa Maduranya. Dikiranya kita Hmm, kadang berprofesi di Hipno ini menjadi karyawan, jadi sering keluar, dianggapnya dapat gaji dan lain-lain. Nah ini kadang yang menjadi mm-mm. yang tersendiri buat keyakinan masing-masing hati kita begitu. Hmm, iya Kak. Jika hambatan itu ada dalam hidup atau dalam perjuangan Kak Zainullah untuk berhipno, sekarang kita beralih pada manfaat Kak. Kira-kira tentunya ya, tentu kita jika kita bergabung dalam hipno itu pasti adalah manfaatnya gitu kan. Namun saya ingin tahu Kak, apa saja sih manfaat bergabung dalam hipno seperti itu Kak? Teman-teman sekalian, ini Mm-mm. memang sebenarnya setiap kader, kalau saya boleh mengistilahkan, sesekali mari kita bermuhasabah diri, mencari alasan kenapa kita harus beribnu, ber-FNU, maupun kita harus berjamiyah di Nahdlatul Ulama. Mm-mm. Sepanjang perjalanan saya pribadi kurang lebih hampir 7 tahun beribnu sampai hari ini, itu kemudian salah satu yang saya eh, dapati adalah bagi orang yang berpikir bergabung di IPNO ataupun IPNU ini adalah sebuah kewajiban, bukan lagi Betul, sebuah betul, pilihan. betul. Kenapa begitu? Sederhana saja. Nahdlatul Ulama adalah rumah kita bersama, Mm-mm. sedangkan IPNU dan IPNU kata Yai Said Akil Sirot 20 tahun lagi NU di Ambunten ya lihat IPNU-nya hari ini dan IPNU-nya hari ini. Oleh Mm-mm. karena itu, persepsi asumsinya sederhana. Bagaimana kemudian rumah kita, rumah NU ini, kita yang menempati, kita yang punya rumah. Kalau bukan kita yang kemudian mau ngurus rumah kita, ini lantas siapa lagi? Tidak Betul, betul, mungkin kawan-kawan yang ada di Muhammadiyah ini yang kemudian mau ngurus IPNU. Nah, betul. pesan juga ini juga bisa disampaikan ke teman-teman yang lain yang belum beribnu. Kata Mbah Hasim, ayo berbondong-bondong masuk ke Nahdlatul Ulama dengan keyakinan yang penuh tanpa adanya keraguan-raguan. Mm-mm. Karena ini adalah sebaik-baik dan sebenar-benarnya uh, sebuah perkumpulan. Sederhananya mungkin bahasanya begitu, teman-teman sekalian. Oh, oke, oke, Kak. Terima kasih, Kak. Sekarang kemarin kan di konvensi itu kan saya sempat hadir gitu Kak, yang pemilihan ketua IPNO gitu kan, ketua IPNO PC Sumeneb. Saya sempat hadir dan yang terpilih sekarang, alhamdulillah Kak Zainullah gitu kan. Iya. Saya ingin bertanya Kak, di sana bagaimana sih proses Kak Zainullah itu untuk menjadi ketua PC IPNO Kak? Ya, sebenarnya saya tidak bisa kemudian panjang lebar. Saya Mm-mm. begini, teman sekalian. Kemudian bagaimana kemudian bisa jadi ketua cabang? Apakah ini memang cita-cita berhipno? Tentu tidak. Saya Mm-mm. yakin tidak semua kader tidak menempatkan jadi ketua cabang ini adalah cita-cita. Persoalan kemudian nanti dipercaya itu adalah bagian dari perjalanan kita. Yang pertama, Ya, yang saya ini itu ya, yang pertama teman-teman sekalian adalah soal komitmen berhipno pertama. betul. Komitmen berhipno dalam artian perjalanan kita, Comfort Cup ini kan hanya bagian dari awal. Bagaimana kemudian komitmen berhipno kita ini diuji selama 2 tahun ke depannya lagi. Seleksi alam itu terjadi. Yang kedua, Ya. rekan-rekan kita sekalian, yang namanya pemimpin, baik presiden, bupati, dan segala macam, mungkin rakyat memilih karena ada harapan. Mm-mm. Dalam konteks ini bukan kemudian kami menganggap yang lain tidak punya gagasan dan lain-lain. Tapi Mm-mm. mungkin kondisi dan kebutuhan IPNO dan IPNU Sumeneb mungkin harus diselaraskan pada kondisi yang ada. Nah, yang Mm-mm. terakhir
soal apa sih kuncinya menjadi ketua cabang, ini bukan cuma kunci menjadi ketua cabang gitu ya, tapi kunci dalam segala hal, termasuk mengabdi di IPNU dan IPNU. Ridho orang tua, tidak ada Mm-mm. lagi. Ini karakter santri, tidak boleh kemudian ridho orang tua ini kemudian dinomor sekiankan. Betul, betul. Saya mengerti betul bahwa eh, ridho orang tua ini kalau sudah dapat berangkat nak, sekalipun orang tua tidak memberikan apa-apa, aku yakin di jalan sudah pasti ada bantuan dan lain-lain. Itu Ya, betul, betul. yang buat teman-teman semua. Oh, iya, Kak. Eh, Selama Kak Zainullah itu berproses untuk menjadi ketua PC, kira-kira Kak Zainullah itu dalam menjadi ketua PC itu kemauan sendiri atau dorongan dari teman-teman, Kak? Satu ya, satu Hmm. karena mungkin memang eh, apa ya istilahnya perjalanan yang cukup panjang, sehingga perjalanan yang cukup panjang saya berhipno dari sejak tahun 2014 sampai sekarang sudah berapa ya? 6 tahun menuju ke 7 tahun. Sehingga Mm-mm. mungkin karena di sebagian teman-teman itu kemudian terbilang pengurus yang agak cukup lama, sehingga mungkin eh, didorong oleh beberapa teman-teman untuk monggo satu periode lagi. Jadi saya sudah 3 periode sebenarnya, tua-tua di Mm-mm. Ibnu. Mm-mm. Tua-tua di Ibnu. Ya, saya rasa ini patut ya Kak Zen, ini patut dijadikan contoh untuk teman-teman atau kader-kader, calon kader-kader untuk bisa menjadi pengurus di PC gitu Kak ya.